Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua yang sudah bergabung di grup belajar bareng bikin bakso. Grup ini saya buat memang semata-mata untuk sharing, ya, sharing pengalaman, sharing eh, karena sudah pernah beberapa kali gagal membuat bakso dan alhamdulillah sekarang sudah dapat formulanya. Saya ingin berbagi. Jadi ini juga masih sama-sama belajar. Jadi kalau saya dalam proses menerangkan nanti ada beberapa yang kurang tepat atau salah, mohon dimaklumi karena ya ini kita sama-sama masih belajar. Alhamdulillah saya sih sudah memang sudah pernah mencoba beberapa kali membuat bakso, dan dari pengalaman itu saya nggak puas gitu. Saya kurang puas karena tekstur bakso yang dihasilkan ketika awal-awal belajar itu kurang kenyal awalnya. Kemudian ketika sudah dapat mencoba lagi terus dapat formulanya kenyal tapi kurang keras. Nah, alhamdulillah saat ini saya sudah mendapatkan formulanya, sudah dapat komposisi yang pas menurut saya. Bakso yang kenyal dan keras dan tetap berasa dagingnya. Alhamdulillah saya juga sudah menjalankan ini dalam bentuk unit usaha. Ya, jadi saya sekarang sudah ya memberanikan diri untuk menjual bakso dan menjadikan bakso ini sebagai bisnis saya gitu ya, di warung mie ayam dan bakso Mas Raden. Baik, sebelum kita melangkah ke praktek membuat bakso, saya akan jelaskan dulu teorinya sedikit ya, sedikit teori untuk nanti kemudian memahami ketika kita kan nanti praktek. Karena ketika praktek itu nanti ada, saya nggak akan bahas lagi ya, saya nggak akan bahas lagi hal-hal yang sudah dibahas sebelumnya di penjelasan teori ini. Baik, pertama-tama kalau kita memakan bakso gitu ya, kita makan bakso, kita beli bakso di warung maupun bakso yang dalam bentuk frozen itu kalau menurut saya memang bakso yang enak itu pertama bakso yang berserat ya, kemudian kenyal tapi teksturnya juga ketika digigit itu keras gitu dan berasa dagingnya. Nah, biasanya memang bakso-bakso begini tuh itu juga lumayan mahal harganya. Kalau kita makan di warung tuh rata-rata mungkin di atas 20 ribuan ya satu porsinya untuk bakso dengan kualitas super. Nah, buat teman-teman yang ya penasaran ingin mencoba gimana membuat bakso seperti itu, insya Allah nanti kita akan buat ya. Dan nanti ke depan teori setelah praktek saya akan membuat dan mengajarkan bakso dengan kualitas yang berbeda-beda. Pertama, kalau kita bagaimana bakso itu dengan kualitas super, kemudian bakso dengan kualitas standar ya, KW super gitu ya. Dia harga yang lebih murah bahan bakunya tapi dengan kualitas yang tidak jauh berbeda dengan yang bakso super. Sama nanti terakhir saya juga akan mengajarkan bakso dengan kualitas yang ekonomis ya. Ya, pokoknya semuanya dapat insyaallah. Jadi kalau kita makan bakso itu sebenarnya komposisinya ada dua, yaitu pertama yaitu bahan dasar bakso. Yang kedua bumbu bakso. Jadi kalau kita bikin bakso itu ditentukan oleh dua poin ini, yaitu bahan dasarnya seperti apa, kemudian nanti terakhir yang kedua adalah bumbunya juga seperti apa. Bahan dasar bakso ini sangat menentukan kualitas bakso ya, karena biasanya orang akan menentukan dari bahan dasar ini kualitas apa yang akan dibuat gitu ya. Nah, bahan dasar bakso sebenarnya hanya dua, yaitu daging dan tepung. Bahan dasar bakso. Jadi kalau kemana-mana ya, kalau kita makan bakso bahan dasarnya cuma dua gitu ya, daging dan tepung. Nah, seperti apa ya daging yang digunakan untuk bisa menghasilkan bakso yang enak? Baik,
Jenis daging yang dipakai biasanya sebagian besar bakso itu ada 3 gitu, daging sapi, daging ayam, dan daging ikan atau seafood ya. Jenis bakso yang secara umum di pasaran itu bakso sapi menggunakan daging sapi, atau ada juga bakso ayam pure ya menggunakan daging ayam, atau ada juga bakso yang dimix antara penggunaan daging sapi dan daging ayam. Kalau daging ikan itu juga menggunakan pure daging ikan. Biasanya dipakai ikan-ikan yang punya tekstur daging tebal dan kenyal. Itu bisa ikan tuna atau ikan kakap. Baik, untuk bakso sapi ini, bakso sapi ini bagian yang dipakai untuk membuat bakso itu, bagian yang terbaik adalah bagian paha belakang ya. Di bagian ini, bagian paha belakang itu bagian yang terbaik untuk membuat bakso ya. Bisa di sini ada ada gandik ya, atau daging kelapa, pokoknya yang paha belakang. Jadi kalau kita datang ke tempat jual daging, tinggal bilang aja daging paha belakang. Daging paha belakang itu bagian yang paling enak, paling baik untuk dibuat bakso. Kenapa? Karena dia punya tekstur yang berserat dan sedikit lemak, kemudian kenyal ya. Paha belakang itu dia punya kekenyalan yang alami, kemudian lemaknya juga hampir nggak ada ya, dan kemudian dia kenyal. Nah, ini yang menentukan kualitas bakso itu menjadi kualitas bakso yang terbaik. Kemudian pemilihan daging juga menentukan. Jadi gunakan daging sapi yang lokal dan yang segar ya. Karena daging sapi itu di pasaran ada yang lokal, ada yang import. Daging sapi yang lokal itu kenapa daging sapi lokal itu terbaik? Karena biasanya memang kalau di pasar itu, kalau daging sapi lokal itu biasanya dia baru dipotong. Jadi kalau kita pegang dagingnya itu, kalau kita tekan gitu ya, itu dagingnya kering ya, dagingnya kering dan tidak berair. Nah, beda dengan daging sapi import. Kalau daging sapi import itu sudah pasti dagingnya di frozen. Nah, kalau di frozen dia pasti sudah mengandung air. Jadi ketika dia dia nggak beku lagi gitu ya, itu pasti kalau kita tekan-tekan itu sudah basah. Nah, ini nanti akan mempengaruhi di kualitas adonan bakso. Jadi kalau daging yang kita gunakan itu dagingnya kering, maka adonan yang dihasilkan itu juga cenderung lebih padat, jadi seperti pasta. Kalau daging import yang kita gunakan, maka adonan yang dihasilkan itu cenderung lebih lembek ya, daging import. Nah, saya bicara dengan kualitas yang terbaik dulu ya. Jadi kalau misalnya nanti kedepannya teman-teman mau modifikasi, silakan. Jadi pada dasarnya ini yang nanti akan kita prinsipnya ini akan kita teman-teman harus pahami gitu ya, harus pahami. Jadi penggunaan daging itu menentukan kualitas bakso yang dihasilkan. Jadi kalau untuk mau menghasilkan kualitas bakso yang terbaik, memang jangan gunakan sapi yang import karena biasanya sudah beku, sudah frozen, dan itu juga kita nggak tahu tuh bagian yang mana yang dijual gitu ya. Jadi kita juga nggak tahu tingkat lemaknya di situ berapa banyak gitu kan, kemudian kadar airnya dan sebagainya. Kalau daging lokal tuh fresh, jadi baru dipotong. Biasanya juga kalau kita datang pagi-pagi itu juga kadang-kadang kalau kita tekan dagingnya juga masih hangat gitu. Itu pemilihan daging yang dipakai, itu daging sapi lokal bagian paha belakang, dan usahakan daging sapi yang masih segar dan baru dipotong ya. Kemudian yang kedua ayam, ada juga yang atau bisa juga kita mix ya,
daging bakso ini dimix dengan daging ayam, atau pure daging ayam, atau murni daging ayam saja. Nah, daging ayam pun ada macam-macam jenisnya yang bisa kita gunakan, yaitu ada daging ayam broiler ya, biasa yang banyak beredar di pasaran, yaitu daging ayam pedaging. Kemudian kita juga bisa gunakan ayam petelur, atau yang di pasaran tuh orang sering bilang ayam merah ya, karena memang dia kulitnya warnanya coklat-coklat gitu. Jadi kalau teman-teman ke pasar tinggal bilang aja ayam merah gitu, itu nanti dipotongin. Biasanya jualnya juga dalam kondisi masih hidup dan belinya ekoran. Kemudian yang ketiga ayam parent. Ayam parent itu ayam apa? Ayam yang dia indukan dari ayam broiler dan ayam petelur. Jadi ayam parent itu ayam yang memang dia dikembangbiakan untuk menghasilkan ayam pedaging dan ayam petelur. Jadi ini bapaknya ayam broiler dan ayam petelur, itu bapaknya ayam parent, makanya disebut ayam parent. Di atasnya ayam parent itu namanya ayam grand parent stock, jadi GPS ya, itu kakeknya. Jadi kakeknya ayam broiler dan ayam petelur gitu. Di pasaran itu banyak yang jual ayam parent. Jadi kalau teman-teman mau coba menggunakan ayam parent itu juga bisa. Karakteristiknya memang kalau ayam parent ini itu dagingnya lebih banyak ya. Jadi satu ekor itu bisa sampai 4 kilo ya. Satu ekor ayam parent tuh itu besarnya bisa sampai 4 kilo. Jadi memang besar, dagingnya juga banyak. Nah seperti ini ya, ini ayam broiler yang biasa. Karakteristik dagingnya dia lembut ya, tidak terlalu kenyal. Kalau dimix dengan daging ayam, jadi teman-teman pilih bagian dada yang sudah difilet dan tanpa kulit. Kenapa? Karena kulit itu kan mengandung lemak ya, dan lemak itu nanti akan mempengaruhi hasil di adonannya. Jadi usahakan kalau teman-teman mau nge-mix ya, mix dengan daging ayam, pakai daging ayam bagian dada ya. Kenapa pakai bagian dada? Karena bagian dada lebih berserat. Jadi nanti ketika kita membuat bakso, kemudian baksonya dibelah, itu kelihatan sekali bahwa baksonya nanti akan berserat. Itu kita bisa mix dengan ayam broiler ya. Kemudian dimix dengan ayam parent. Nah, ini ayam parent. Ayam parent ini besar. Jadi yang saya bilang tadi, satu ekor itu bisa 3 sampai 4 kilo. Sama yang digunakan bagian dada juga, dan kulitnya juga dibuang, jadi nggak usah pakai kulit. Nah, ini bisa digunakan untuk campuran bakso dimix dengan daging sapi. Karakteristik dagingnya dia lebih kenyal, karena untuk bisa memanen ayam parent itu waktunya lebih lama ketimbang ayam broiler. Kalau ayam broiler mungkin 1 bulan sudah bisa dipanen gitu ya. Kalau ayam parent ini cukup lama. Nah, ini juga bagus juga untuk campuran bahan dasar bakso, karena dia tekstur dagingnya lebih kenyal ya, lebih kenyal. Ini lebih bagus ketimbang ayam broiler, tapi memang harganya juga lebih mahal. Kalau di pasaran hari ini lagi susah ya, ayam parent itu lagi susah dan harganya lagi naik. Kalau yang harga normalnya itu sekitar 55.000 sekilo, kalau sekarang tuh sedang 65.000, 68.000 sekilo, dan katanya sih memang lagi jarang ya, sehingga naik. Ya nggak tahu lah itu ya. Nah, ini bisa juga. Jadi kalau teman-teman mau pakai, mana yang lebih baik campurannya, ayam parent juga lebih baik daripada ayam broiler untuk campuran bakso. Nah, yang ketiga ini ayam petelur. Ayam petelur ini ayam yang sudah tidak produksi lagi. Dia sudah tidak produksi telur, dan biasanya dipanen di atas 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Karakteristik dagingnya dia seperti ayam kampung ya, keras dan kenyal juga. Sama kalau mau menggunakan ayam petelur ya, usahakan menggunakan bagian dada, kemudian difilet ya, difilet dadanya, terus kemudian dibuang kulitnya.
mana yang terbaik antara ayam broiler dengan parent dengan petelur. Ayam petelur lebih berserat ya. Ayam petelur lebih baik. Kalau misalkan teman-teman mau pure ayam petelur aja untuk membuat bakso, itu juga enak juga ya. Dia tekstur baksonya jadi nanti juga lebih kenyal ketimbang menggunakan ayam broiler. Cuma memang nanti ini cost produksinya jadi lebih tinggi karena harganya lebih mahal. Nah, ini satu ekor itu biasanya rata-rata paling maksimal sekitar 2 kilo untuk satu ekor. Per ekornya itu per kilonya itu kurang lebih sekitar 35.000. Jadi kalau teman-teman beli satu ekor itu kurang lebih sekitar 70.000, nanti dapat dagingnya juga belum tentu 2 kilo, mungkin sekitar 1 kiloan lah. Nah, apalagi cuma dadanya doang yang dipakai gitu kan. Kalau buat campuran aja ya boleh-boleh lah ya, atau mau buat campuran atau buat konsumsi sendiri tidak dalam jumlah yang banyak misalnya, ya boleh juga dipakai. Atau teman-teman nanti kalau mau coba sekali-kali juga silakan pakai ayam petelur. Jadi datang ke pasar, bilangnya beli ayam merah, kemudian dipotong, minta di fillet sekalian, diambil bagian dadanya. Oke. Nah, itu dari jenis daging ayam ya. Kemudian untuk ikan saya nggak bahas ya, karena saya juga belum pernah membuat bakso ikan ya. Yang saya buat itu sekarang itu ya bakso yang jenis sapi ya, bakso jenis sapi. Jadi ini yang saya bahas kali ini. Kemudian yang kedua, tadi jenis daging sudah kita bahas. Kemudian yang kedua jenis tepung ya. Jenis tepung yang digunakan untuk membuat bakso itu ada dua, yaitu tepung tapioka dan tepung sagu. Ada yang menggunakan tepung tapioka aja, ada yang menggunakan tepung sagu. Tapi kalau saya mengkombinasikan dua jenis tepung ini. Kenapa? Karena hasilnya jadi lebih maksimal. Karena karakteristik tepung ini kan punya perbedaan sendiri-sendiri. Kalau saya biasanya menggunakan tepung tapioka dan sagu ini 50-50. Jadi kalau saya dalam membutuhkan tepung sebanyak 500 gram, maka 250 gram tepung tapioka dan 250 gram itu sagu aren. Ya, jadi yang digunakan ini adalah tapioka dan sagu aren ya, sagu aren seperti ini. Kalau saya biasa menggunakan merek Pondok Daun, karena merek ini yang biasa memang digunakan untuk membuat bakso. Teman-teman silakan explore ya, tapi paling tidak coba dulu satu, kemudian nanti mau explore lebih jauh silahkan ya. Tapi yang jelas saya menggunakan dua buah tepung ini. Tepung tapioka fungsinya untuk membuat adonan ini menjadi keras ya. Kalau yang tepung sagu membuat adonan itu menjadi kenyal. Jadi memang beda fungsi. Makanya saya kombinasikan antara tepung tapioka dan tepung sagu aren untuk menghasilkan bakso yang tidak hanya kenyal, tetapi juga dia keras ketika digigit ya. Nah, teksturnya didapat dari daging ya, sehingga tekstur dan rasa daging masih terasa, dan juga masih kuat seratnya. Jadi kalau kita makan itu atau kita belah itu masih terlihat serat-serat daging dari bakso. Nah, kalau kita bicara berapa sih sebenarnya komposisi yang ideal untuk perbandingan antara daging dengan tepung begitu ya. Ini semua sebenarnya tidak ada patokan bakunya. Tetapi kalau mau menggunakan atau membuat bakso dengan kualitas terbaik, itu biasanya komposisinya perbandingannya 10:1. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bikin daging 10 kilo, maka kombinasi tepung ini itu 1 kilo. Jadi tepungnya 1 kilo, baksonya 10 kilo. Jadi kalau misalnya dagingnya 10 kilo, tepungnya 1 kilo. Kalau dagingnya 5 kilo, maka tepungnya 500 gram gitu ya.
Nah 500 gram itu nanti dicombine 250 gram tepung tapioka, 250 gram sagu aren. Tapi di luar itu pun masih enak. Kalau saya apa namanya, kalau saya itu tidak menggunakan kombinasi 10:1, tetapi kalau saya biasanya untuk 3 kilo daging ya, untuk 3 kilo daging itu saya gunakan tepungnya itu 500 gram ya. Nanti kalau misalkan mau dibuat lebih banyak ya tinggal didobel aja. Misalnya saya mau bikin 2 kali lipatnya, berarti saya bikin saya beli dagingnya 6 kilo, kemudian kombinasi tepungnya jadi 1 kilo gitu ya. Dari 1 kilo itu ya 500 gram 500 gram 500 gram tapioka, 500 gram pondok daun atau sagu aren. Nah ini terserah nanti teman-teman ya. Sementara saya menggunakan kombinasi yang itu ya, 3 kilo daging, kemudian tepungnya 1 kilo ya. Dagingnya juga daging sapi. Oh iya, kalau untuk yang sapi lokal memang harganya lumayan ya. Jadi kalau sekarang itu kemarin sempat naik ya, sekilo itu 135.000 untuk daging bakso atau paha belakang. Sekarang sudah normal lagi 110.000, biasanya 110-120.000 ya. Nanti kita akan ke depan belajar bikin hitung-hitungannya kira-kira gimana lah ya. Jadi sekarang kita bikin kita belajar dasar-dasarnya dulu, bagaimana membuat bakso dengan kualitas yang super gitu ya, dengan kualitas yang oke. Nah baik, sementara itu dulu teman-teman yang bisa saya share pada malam hari ini. Besok saya akan buat lagi video tentang bumbu yang digunakan ya. Hari ini kita membahas tentang bahan dasarnya, besok adonannya atau bumbunya dan teknis pembuatannya. Nanti baru kemudian saya akan perlihatkan bagaimana praktek membuat baksonya. Baik, kalau ada yang ingin ditanyakan silakan di-share, ditanyakan di grup ya teman-teman. Saya siap untuk menjawab pertanyaan teman-teman sekalian. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.